Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq hadisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kepada kita. Maka oleh sebab itu, maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita tidak terasa berat dalam melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Semoga jamaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat ke-8 dari surat Al-A'la dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Ashur, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah akan memudahkan kepadamu dengan kehidupan yang mudah. Ini merupakan sebuah janji pasti dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Kemudahan tersebut akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang memperjuangkan agama Allah ini. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini bahwasanya ini ataf ala sanuqri'uka fala tansa. Ini disandarkan kepada firman Allah ayat yang ke-6, yaitu sanuqri'uka fala tansa. Pada saat Allah memberikan sebuah jaminan, garansi kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan pernah melupakan apapun yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Maka ini merupakan sebuah kemudahan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kata-kata wa nuyassiruka lil yusra tersebut itu disandarkan kepada sanuqri'uka fala tansa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang nampak dan apa yang disembunyikan. Wa hadzal 'ataf min 'atafil a'mam 'alal akhas. Ini merupakan sandaran dari yang umum ke yang khusus. Di dalam bahasa Arab, conjunction dinamakan dengan ataf, yaitu kata penyandaran. Biasanya pada saat kita menyebutkan sesuatu perihal, lalu perihal tersebut akan kita kaitkan dengan hal yang sebelumnya. Dan di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ini merupakan sandaran dari yang umum kepada yang khusus. Umumnya apa? Allah akan berikan semua kemudahan. Khususnya sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, yaitu sanuqri'uka fala tansa. Apapun yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah lupa. Apapun bentuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad
kepada Nabi Muhammad, maka itu merupakan secara khususnya dan secara umumnya Allah akan memudahkan segala jalan untuk menjalani dakwah ini. Sehingga kita dapat pahami bahwasanya kemudahan itu bukan hanya dalam satu hal, akan tetapi semua aspek tatanan kehidupan. Pada saat seseorang menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Dan ini adalah jaminan dari Allah, di mana artinya wa nuyassiruka lil yusra. Wa taysir. Dan di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan apa yang dimaksud dengan taysir. Taysir ja'ala al-'amalu yasiran 'ala 'amalihi, yaitu menjadikan perbuatan tersebut yasiran 'ala 'amalihi, mudah pada saat kita melakukan perbuatan tersebut. Berapa banyak hari ini pada saat seseorang itu menjadikan sebuah pekerjaan itu dikarenakan Allah, maka dia tidak terasa bahwasanya pekerjaan tersebut berat, dan bahkan ada hal-hal yang memang itu secara duniawi tidak akan pernah mungkin bisa kita lakukan. Karena apa? Karena semua pintu dunia itu sudah tertutup untuk kita, tidak ada celah. Namun pada saat seseorang itu menjadikan Allah sebagai sandarannya, maka Allah lah yang akan memudahkan semua urusan kita tersebut. Wa mafhum fi'lut taysir huwa syai'ul ladzi yuj'alu yasiran. Sesuatu perbuatan itu dia akan terlihat dan akan terasa mudah untuk dilaksanakan. Banyak kejadian yang kita alami dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita melakukan sebuah perbuatan, pada saat kita akan melakukan sebuah ujian, pada saat kita melakukan sebuah tes, pada saat kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita, seakan-akan itu tidak akan pernah mungkin bisa kita lakukan. Akan tetapi Allah menjadikan mudah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita selalu membersamai Allah, dikarenakan kita selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, wal yasir muannats aisar. Di dalam Al-Qur'an ada hal-hal yang menarik. Pada saat Al-Qur'an mengungkapkan dengan kata-kata muannats, itu biasanya sesuatu yang hal yang memang dilakukan itu adalah sesuatu yang memang tidak berakal. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur bahwasanya sighatun fu'ila tadullu ala quwwatil wasf, bahwasanya digunakan dengan sighah muannas, ya, dan itu dengan wazan fu'ila, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan dia mempunyai kekuatan dalam bentuk sifat. Kekuatan dalam bentuk sifat, kemudahan tersebut adalah sesuatu yang memang spektakuler. Ini merupakan mukjizatnya Al-Quran pada saat dia memilih kosakata. Tidak ada satupun kosakata yang dipilih di dalam Al-Quran itu kecuali sangat tepat dan sangat pas. Maka pada saat kata-kata taisir tersebut dipilih, dia muannas daripada kata aisar yang menunjukkan tentang bagaimana kekuatan sifat daripada kemudahan tersebut di dalam kita menjalani kehidupan. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak mukjizat yang digunakan, yang dijadikan sebagai landasan. Kenapa Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab? Mungkin kalau seandainya menggunakan bahasa Indonesia, kita itu tidak akan pernah mendapatkan feel seperti ini. Jadi pada saat kita menemukan kata-kata wa nuyassiruka, ya, itu menandakan apa? Adanya intervensi bukan dari kita, akan tetapi intervensi tersebut adalah yang membuat mudah tersebut adalah Allah. Inilah hebatnya Al-Quran. Wa makna lam fi qawlihi li yusra al-illah ay li aj'al al-yasir, ya, bahwasanya kata-kata lil yusra, kata-kata lam tersebut di dalam kalimat ini adalah untuk menjadikan mudah, ai liqubuliha, bahwasanya dia itu pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana. Inilah yang dimaksud dengan makna penggunaan kata lam. Sehingga di dalam bahasa Arab, di dalam balaghah itu, sastra Arab itu dikatakan
kullama zadal mabna zadal makna. Setiap bertambah satu huruf itu akan bertambah maknanya. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau tadi misalnya kita mengatakan dari kata-kata yasirun, bahwasanya mudah, ditambah huruf lam lil yusra, maka itu bertambah maknanya. Apa? Pasti akan terjadi kemudahan. Inilah hebatnya bahasa Arab. Bertambah satu huruf saja, maka dia akan bertambah maknanya, dan ini akan membuat seseorang pada saat dia menemukan kata-kata tersebut, maka dia akan mendapatkan bagaimana ayat-ayat ini akan memberikan hidayah kepada mereka. Banyak di antara orang-orang pada saat mereka mendengarkan ayat Al-Quran ini dibacakan, mereka itu akan langsung tersontak keimanannya. Inilah yang perlu kita pelajari. Kenapa? Dikarenakan dengan kita mengaji tafsir seperti ini, itu akan mudah bagi kita untuk memahaminya. Ayat ini sering kita mendengarkan, khususnya pada saat di hari Jumat, surat Al-A'la ini dibacakan. Tapi sentuhan itu tidak pernah kita temukan, dikarenakan kita tidak mengetahui artinya apa. Seharusnya pada saat kita menemukan dengan ayat yang ke-8 ini, wa nuyassiruka lil yusra, maka pulangkanlah semua aktivitas yang kita lakukan ini, bahwasanya tidak akan pernah menjadi mudah kalau seandainya Allah tidak memudahkan kehidupan kita. Ini yang harus kita hadirkan. Sehingga apa? Sehingga pada saat imam membacakan ayat demi ayat, itu akan tersontak. Itu akan terjadi koneksi. Frekuensinya sudah sama. Frekuensinya sudah sama, sama dengan apa yang para sahabat mendapatkan pada saat dibacakan oleh Rasulullah SAW. Namun sayang, terkadang imam juga tidak tahu apa yang dibaca. Sehingga apa? Sehingga feel, rasa tersebut tidak diketahuinya. Wa min athari hadha taysir ma warada fi hadis anna Rasulullah SAW ma khayra min baina amrayni illa ikhtiyaruha aisaruha. Bahwasanya hadis Rasulullah SAW tentang bahwasanya ma khayra baina amrayni, bahwasanya Rasulullah itu disuruh pilih antara dua urusan. Coba bayangkan, pada saat Allah memberikan dua buah urusan, itu Rasul disuruh pilih oleh Allah. Pilih yang mana? Maka Rasul pada saat itu adalah illa ikhtara aisaruhu. Bahwasanya Rasulullah itu tetap memilih yang lebih mudah. Makna memilih lebih mudah itu jangan disalahartikan. Banyak orang salah mengartikan memilih dengan yang lebih mudah. Contoh misalnya, kalau tidak sanggup salat sambil berdiri, maka salatnya sambil duduk. Kalau seandainya salatnya tidak sanggup sambil duduk, maka salatnya sambil berbaring, bukan sambil tidur. Nah, ada sebagian orang mengatakan, udah salat, udah. Kapan? Tadi sambil tidur. Enggak, salatnya sambil berbaring, bukan sambil tidur. Kalau sambil tidur pasti kebablasan, enggak tahu ayat apa dibaca, sudah sampai rakaat keberapa. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga apa? Rasul sendiri mengatakan kepada sahabatnya, innama bu'ithtum muyassirina wala mu'assirin, bahwasanya aku itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk memberatkan. Jadi syariat Allah yang diterapkan kepada kita itu bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Contoh saya katakan bahwasanya syariat salat. Kenapa salat itu sebenarnya mudah? Dikarenakan dia tidak pernah menjadi beban. Karena ini merupakan sebuah momentum bagi kita manusia. Pada saat kita sudah kehabisan energi, maka rechargingnya itu adalah dengan salat. Permasalahan yang kita alami sangat banyak, mulai dari subuh ini sampai dengan nanti duhur, berbagai macam permasalahan. Maka kapan kita akan mengecas ruh kita, mengecas baterai kita, menyampaikan semua keluh kesah kita dengan durasi waktu yang begitu panjang? Kapan? Waktunya adalah salat duhur. Di salat duhur dengan ke salat asar, itu juga kita mempunyai berbagai permasalahan yang belum terselesaikan di duhur tadi. Maka kita harus mengecasnya di mana? Di waktu asar. Kenapa? Kita akan memasuki waktu yang panjang, yaitu waktu malam. Ini adalah proses semuanya, dari satu tahapan waktu ke tahapan waktu yang lain, itu akan memudahkan kepada kita. Lihatlah bagaimana orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya. Maka itu urusan bagi dia itu sangat mudah. Begitu juga dengan syariat. Pada saat Allah menjadikan syariat berpuasa kepada kita. Berapa banyak hari ini ada orang yang memang kehidupannya, pola makannya sehat, tapi dia tidak pernah berpuasa.
Apa konsekuensinya? Ternyata dia nanti sakit dan juga dia harus berpuasa. Nah, kenapa kita harus menunggu sakit untuk berpuasa? Kenapa tidak waktu kita sedang sehat kita berpuasa? Maka syariat yang Allah terapkan kepada kita itu sebenarnya itu sangat memudahkan bagi kehidupan kita. Syariat haji. Syariat haji itu sebenarnya syariat yang paling enak bagi manusia, yaitu kita bisa traveling, bisa melakukan jalan-jalan. Dan perjalanan haji itu adalah perjalanan yang paling tidak pernah membosankan. Siapapun yang pernah melakukan haji ataupun umrah, maka mereka akan selalu untuk mengidamkan kembali ke tanah tersebut. Hari ini berapa banyak orang yang mempunyai uang, mempunyai harta, tapi dia tidak diberikan hidayah untuk bisa pergi ke sana. Ada salah satu jemaah yang menanyakan, Ustaz, kira-kira haji itu ada nggak waktunya yang nggak rame? Coba bayangkan, mereka menanyakan haji itu nggak rame. Kenapa? Karena memang pada saat itu berjuta manusia yang berhadir di satu tempat. Memang penuh dengan kesesakan. Dan kita tidak tahu siapa orang kaya dengan siapa orang miskin. Kenapa? Karena pakaiannya itu adalah semuanya sama. Inilah yang dinamakan dengan kesetaraan kita di hadapan Allah. Apapun jabatan kita, pangkat kita, kekayaan yang kita miliki, maka pada saat seseorang melakukan ibadah haji, menjadikan dia itu adalah sebagai hamba yang biasa. Nah, banyak syariat yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu semuanya adalah mudah. Tidak dengan syariat-syariat sebelumnya. Saya ingin menyampaikan syariat sebelumnya puasa itu sangatlah berat. Syariat sebelumnya puasa itu sangat berat. Syariat Nabi Musa pada saat salat itu sangatlah berat. Kenapa? Kaum Bani Israel itu tidak boleh salat kecuali di rumah ibadah, di sinagoga. Coba bayangkan, kalau hari ini kita itu untuk melakukan salat itu tidak boleh kecuali harus datang ke masjid. Ya. Kalau kita itu boleh salat di mana saja. Misalnya kita dalam perjalanan, dan ini saya rasakan pada saat saya berada di Eropa, saya pergi dari Swiss ke Jerman, dan pada saat itu masuk waktu subuh di sebuah stasiun bus. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya ambil sajadah, saya gelar, langsung bisa salat. Kenapa? Karena di sana nggak ada masjid. Kalau seandainya syariatnya masih berlaku harus cari masjid, maka kita tidak akan pernah salat. Dan tidak sah salat kita kecuali di masjid. Ini bukan berarti bahwasanya boleh salat di rumah, tidak. Kalau seandainya kita berada di dalam kawasan yang aman seperti ini, berada di daerah kita masing-masing, maka kita sangat dianjurkan di dalam beberapa referensi hadis bahwasanya salat itu harus berjamaah di masjid 5 waktu. Karena ini merupakan komitmen kita terhadap panggilan dan seruan yang Allah panggilkan kepada kita. Semoga satu ayat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.